السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات الحبائب الأكارم والأساتذة الكرماء، أيها الحضور، أيها الحفل الكريم، بداية نحمده تبارك وتعالى الذي وفقنا وإياكم للحضور في مثل هذه المجالس والتي فيها تنزل الرحمة والبركة والمغفرة، ونسأله تبارك وتعالى كما أدخلنا في هذا الشهر المبارك أن لا يخرجنا من هذا الشهر إلا وقد ملأ قلوبنا بمحبته ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لا يخرجنا من هذا المكان إلا وقد غفر عن ذنوبنا وكفر عن سيئاتنا وضاعف لنا حسناتنا إنه هو السميع العليم. Sebelumnya kita mau baca sekali surat Al-Fatihah dengan niat paman saya Habib Muhsin yang biasa hadir, istrinya mau melahirkan. Semoga Allah mudahkan anak dan istrinya dalam keadaan sehat walafiat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ma ahsana ma qalahu al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimashqi. Ada seorang yang disebut Al-Hafidh, namanya Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimashqi dari Damaskus. Beliau mengomentari tentang bagaimana kalau ada orang yang sepanjang hidupnya senang pada saat memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW. Kemudian beliau tuliskan, "Idza kana hadza kafirun jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi kulli yawmil itsnaini yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Kalau seandainya ini orang kafir yang disebutkan dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab, udah jelas ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab, udah jelas bagaimana nasibnya. Ya, kalau dia nih yang udah jelas kayak begitunya, nggak pernah beriman sama Allah, ternyata di akhirat, ternyata di alam kubur sampai nanti seterusnya, yang mana dia ini bakal selama-lamanya ada di neraka sebab dia kafir. Fi kulli yaumil itsnain, tapi di setiap hari Senin, yukhaffafu anhu, diringankan, diberikan minum. Itu dalam hadis ada jelas. Jadi Abu Lahab itu, ini mukaddimahnya. Abu Lahab waktu Rasulullah lahir, dia punya budak namanya Thuwaibah. Thuwaibah datang, "Ya Aba Lahab, ya Sayyidi, ya Aba Lahab." Karena budak manggilnya Sayyidi. "Telah lahir putra saudaramu. Iparmu Aminah telah melahirkan anak. Dan diberi nama oleh ayahmu," itu kakeknya Nabi, yaitu Abdul Muthalib, "diberi nama Muhammad." Akhirnya begitu dengar kabar ini, langsung saking senangnya Abu Lahab, dia bilang, "Thuwaibah, karena ente bawa kabar gembira, ente ane bebasin." Makanya disebutkan Thuwaibah ini juga waktu bebas, dia juga ikut salah satu yang pernah menyusui Nabi. Jadi Thuwaibah dibebaskan, terus kemudian melayani Aminah dengan cara menyusui Nabi. Nah, Thuwaibah ini dibebaskan karena Abu Lahab senang luar biasa. Setelah wafat Abu Lahab, salah satu keluarganya ngelihat dalam mimpi, ini Abu Lahab udah meninggal. Ketemu dalam mimpi, "Abu Lahab, gimana keadaanmu?" "Ya keadaan saya kayak begini dah, tersiksa seperti yang kamu lihat. Tapi setiap hari Senin saya diberikan minum dan diringankan azab saya." "Kenapa bisa kok begitu?"
Sebab waktu hari Senin ponakan kita tuh lahir Muhammad, ana senang, ana bahagia, dan Allah menghargai rasa senang ana itu sehingga di hari Senin azab ana diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini udah kafir jelas, nggak beriman sama Allah, tapi sebab dia pernah senang sekali, padahal habis itu dia musuhin Nabi. Dia pernah senang sekali waktu Nabi lahir, Allah ringankan azab setiap hari Senin demi menghargai dia sebab dia pernah senang waktu lahirnya Rasulullah SAW. Kata Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimashqi, "Idza kana hadza kafirun." Kalau seandainya orang kafir itu, ya, idza kana hadza kafirun, jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Udah jelas dia bakal tersiksa selama-lamanya di neraka. Ata annahu fi kulli yaumil itsnin, tapi tiap hari Senin yukhaffafu anhu, diringankan azabnya, lisururi bi Ahmada, karena dia senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Fama dhannu bil abdi, lalu gimana menurutmu tula umrihi, yang mana dia sepanjang umurnya, bi Ahmada masruran wa mata muwahhida, dia selalu senang merayakan peringatan Nabi Muhammad dan dia wafat dalam keadaan beriman kepada Allah. Kira-kira gimana kondisinya? Kalau yang kafir dihargain sama Allah, gimana yang beriman? Gimana yang bukan cuma sekali doang girangnya? Seumur hidupnya dia girang. Seumur hidup saban datang bulan Rabiul Awal, kalau di Hadramut disebutnya Rabiul Anwar, ya, sebagai bentuk pujian dan pensifatan. Bulan Rabi yang sangat bercahaya. Kalau dia datang, setiap datang Rabi itu dia senang, dia bahagia, dia sambut kelahiran Nabi, dia wafat dalam keadaan beriman, kira-kira gimana nasibnya nanti? Mau nggak dihargain sama Allah? Seumur hidup dia girang, yang sekali aja dihargain apalagi yang seumur hidup. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, kan biasanya kalau yang Anda suka dengar langsung nih, alasannya mereka tuh ngapain maulid itu? Kalau maulid laukana khairan la fa'alahun nabi. Kalau itu baik, maulid itu peringatan, pasti Nabi bakal peringatin. Kalau itu baik, pasti sahabat bakal peringatin. Selama mereka nggak peringatin, buat apa kita peringatin maulid? Selama mereka nggak menjalankan, kok kita jalanin? Kan gitu. Nah, kita jawab bahwa begitu banyak. Silahkan tulis hal-hal baik yang nggak dilakukan oleh Nabi. Ribuan. Banyak. Sekarang ceramah pakai mic, Nabi nggak pernah lakukan dan nggak pernah perintah. Tapi baik apa enggak? Itu azan di Masjidil Haram pakai mic, kedengaran kemana-mana. Nggak pernah Nabi lakukan dan nggak pernah ada perintahnya dari Nabi. Kalau emang harus nunggu ada perintah, ini nggak pernah nih. Kok bisa-bisaan ente kerjain? Nah, berarti apa? Bahwa dasar segala sesuatu itu adalah mubah. Kecuali kalau kita dapat satu dalil yang menyatakan ini haram, satu dalil yang menyatakan ini makruh, satu dalil yang mengatakan ini wajib, itu baru ada hukumnya. Tapi pada dasarnya kullu syai'in mubah, semuanya itu boleh-boleh saja sampai ada dalil yang mengatakan tidak boleh. Nih, kita pakai kacamata sekarang. La pernah Nabi kerjain, wala pernah Nabi suruh. Tapi kita pakai bagus. Kenapa? Untuk memperjelas penglihatan kita. Yang tadinya rada susah baca, karena pakai jadi gampang. Khutbah pakai bahasa Indonesia misalnya. Nabi wala pernah kerjain, wala pernah nyuruh. Padahal itu bagian daripada ibadah yang Nabi kerjakan sehari-hari. Khutbah itu pakai bahasa Arab. Dan banyak lagi. Ya, Anda suka ngasih contoh itu kayak misalnya zakat fitrah. La pernah Nabi pakai itu beras untuk zakat fitrah, wala pernah Nabi suruh zakat pakai beras. Kita di sini zakat pakai beras. Nabi nggak pernah kerjain, Nabi nggak pernah suruh. Kalau memang yang tidak dikerjakan dan tidak ini bagian dari ibadah loh, zakat ini. Mungkin tadi kalau bicara kacamata, speaker, mungkin ada orang bilang itu kan kemajuan zaman, ya. Ini zakat yang bagian dari kewajiban agama. Kita aja di sini beda. Nah, ternyata tidak semuanya yang tidak dikerjakan atau tidak disuruh oleh Nabi itu tidak boleh. Sedangkan dalam maulid
yang kita kerjain semuanya disuruh sama Nabi. Ini kan maulid di mana-mana nih, masya Allah. Pada panen, mubalighin, mubalighin pada panen. Masya Allah, pagi, siang, sore, malam. Girang kita di mana-mana ada acara. Ya, itu semua yang kita kerjakan itu ada dasar perintahnya dari Nabi. Apa yang kita kerjakan? Bersilaturahmi, kumpul. Baca salawat. Baca pujian-pujian kepada Nabi. Baca sejarah Nabi. Dengerin ceramah. Dengerin nasihat. Ya. Bagi-bagi hidangan, makanan, minuman. Ada nggak yang haram di situ? Nggak ada. Semuanya benar, semuanya baik, semuanya ada perintahnya. Cuma karena dikemas jadi maulid, seakan-akan kayaknya ini baru gitu. Padahal semuanya diperintahkan oleh Nabi. Semuanya baik. Semuanya yang dikerjakan itu disuruh oleh Nabi. Ya, istilahnya kalau mau dianalogikan, makan jambu boleh, makan mangga boleh, makan apa lagi tuh, mangga boleh. Cuma kalau campur jadi satu, rujak jadi haram. Ya kan maulid begitu. Boleh baca salat boleh nggak? Coba tanya tuh salafi boleh. Baca qasidah boleh nggak? Baca kumpul silaturahmi boleh nggak? Baca pujian kepada Nabi boleh nggak? Kan semuanya ada dasarnya tuh. Giliran kumpul jadi maulid nggak boleh. Kayak rujak begitu. Pas dikumpul jadi nggak boleh. Padahal kalau kata almarhum Habib Muhammad tuh bilang, apa salahnya maulid? Masya Allah. Semua dimuliakan, yang datang dihormatkan. Yang baca maulid dibagiin duit gocapan katanya. Yang rada kagok 25-an. Ya, apa lagi tuh? Oh, MC masih dimusyawarahkan katanya. Kalau kata Habib Muhammad, penceramah seperti saya 5 jutaan. Waduh. 5 jutaan. Masya Allah. Sekarang bulan maulid kita kehilangan beliau. Biasanya beliau memenuhi mimbar-mimbar di Jakarta ini. Allah yarhamu wa yaghfirlu insyaallah. Nah, kita baca sekarang Muqaddimah fi makanatil adab. Kita bicara, ini masuk ke bab baru tentang pentingnya posisi adab dan akhlak. Nabi bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Saya dapat langsung pengajaran adab dari Allah. Makanya begitu indah perangai dan adab saya, karena saya langsung diajarin sama Allah. Nah, kita harus jaga adab, harus juga punya semangat untuk terus mempelajari ilmu adab, ilmu akhlak. Orang datang ke rumah kita nggak alim, ya kita biasa-biasa aja. Tapi kalau dia nggak beradab, bisa kita usir. Dia datang ke rumah kita, orangnya nggak kurang berilmu, ya nggak apa-apa. Dia mau bertamu nggak apa-apa. Tapi kalau dia udah nggak beradab, udah pasti kita nggak betah ada dia. Kita nggak betah. Ana cerita berapa waktu yang lalu hal Jidah Syekha tuh katanya ada dengar cerita kalau ada orang datang ke rumahnya mulai ghibah, nggak jaga adabnya langsung ditinggal almarhumah. Begitu. Maka dari itu ada satu syair berkaitan dengan orang yang mempelajari adab itu, katanya kun ibn man syi'ta waktasib adaban. Nggak apa-apa kamu tuh anak siapa aja, yang pasti satu hal, iktasib adaban, ambil ilmu adab. Mau ente anak siapa aja, yughnika mahmuduhu anin nasab, yang mana adab itu akan menjadikan kamu mulia. Nggak perlu seseorang punya nasab yang mulia, tapi kalau dia punya adab mulia, dia tinggi di sisi Allah. Kalau ada orang nasabnya biasa-biasa aja, tapi dia belajar dan dia beradab, maka dia akan memperbaiki nasab dia. Jadi contoh begini, gimana? Misalnya Salman Al-Farisi. Siapa Salman? Bilal bin Rabah. Siapa Bilal? Bukan orang yang nasabnya baik. Apa Bilal nasabnya baik? Enggak. Budak, ayahnya budak, kakeknya budak, keturunan orang miskin dari daerah yang terpencil. Tapi Bilal bin Rabah menjadi tinggi, bahkan kalau ada orang sekarang cucunya Bilal pasti dia bangga.
Benar ya? Karena kebaikan kakeknya itu, saya cucunya Bilal bin Rabah, saya cucunya Salman Al-Farisi. Padahal nasabnya siapa dia? Sehingga nggak perlu kita sedih, nasab saya biasa-biasa aja. Cari adab, maka engkau akan menjadi pemilik nasab yang mulia. Orang biasa-biasa aja, seperti contoh misalnya kiai siapa di sini? Bapaknya orang biasa-biasa aja, kakeknya orang biasa-biasa. Ini kiai alim, soleh, ahli ibadah. Dia akan menjadikan garis keturunan dia itu menjadi mulia. Padahal dia tidak merupakan dari keluarga yang nasabnya tinggi. Sehingga dengan adab dan akhlak orang akan sampai. Maka Nabi mengatakan, siapa yang ikutin ajaran saya, maka dia akan bersama saya walaupun dia seorang abdan habasyian, seorang budak dari Habasyah. Tapi siapa yang tidak ikutin ajaran saya, maka dia akan jauh dari saya, walau kana sayyidan hashimian, sekalipun dia seorang sayyid dari Bani Hashim. Sehingga seorang yang punya nasab, dia ketika ditambah adab ilmu akan jadi lebih mulia. Tapi orang yang nggak punya nasab pun bisa menjadi mulia ketika dia udah beriman kepada Allah dan Rasulnya, habis itu dia menjaga adab dan akhlaknya, tambah ilmunya, maka dia akan menjadi pemilik kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alaisal fata man yaqulu kana abi, innal fata man qalaha anadha. Enggak bisa dikatakan pemuda yang hebat kalau dia hanya bisa membangga-banggakan ayah-ayahnya aja. Dulu ayah saya bilang, ente gimana? Jangan ayah-ayah ente terus, entenya gimana? Nah, seorang yang hebat adalah yang mengatakan ha anadha, ini loh saya. Artinya tidak mengatakan, tapi menunjukkan dengan akhlaknya, dengan adabnya, dengan ilmunya, begitu. Nah, kita tadi ya ada baca qasidah tadi, bagus banget tuh. Da'uni unaji habibi wala ta'zuluni fa'azli haram. Udah deh, biarin saya mau bermunajat dengan kekasih saya. Orang kan sekarang ngelarang nih, nggak boleh, jangan berlebihan sama Nabi, jangan bilang Nabi ini, Nabi itu, Nabi bisa ini, Nabi bisa itu. Udah, nggak boleh berlebihan. Udah deh, cuekin aja, biarin. Udah, ente nggak usah ikut campur. Biarin, ane pengen bermunajat, pengen berkhalwat, pengen berhubungan baik dengan kekasih saya. Makanya wa khud an syujuni durusal gharam. Ente kalau mau belajar pelajaran cinta, lihat nih bagaimana saya terhadap Nabi, begitu. Dahulu orang-orang yang di sekitar Nabi itu mereka begitu. Mereka saking cintanya sampai nggak melihat lagi kepentingan pribadi, udah semua tentang Rasulullah. Ayo hijrah, baik. Tinggalin anak bini, tinggalin harta, baik ya Rasulullah. Ayo tidur, Ali tidur di kasur ya. Nanti katanya orang mau datang mau bunuh saya, kamu gantiin saya di kasur, baik ya Rasulullah. Tapi antum selamat kan? Anda selamat. Oh udah beres kalau begitu. Nggak mikirin dirinya lagi. Yang dipikirin hanya nabi begitu. Nah kita juga harus seperti itu. Baik. Ibn Mubarak mengatakan kita lebih butuh sedikit adab daripada banyaknya ilmu. Dia juga mengatakan siapa yang merendahkan adab maka dia akan mulai jauh dari sunnah. Dan siapa yang jauh dari sunnah lama kelamaan dia akan meninggalkan yang wajib. Dan siapa yang meninggalkan kewajiban maka dia tidak akan mendapat ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ninggalin adab itu bikin orang terusir. Kalau ada orang ke rumah kita terus dia nggak jaga adab gimana? Masuk, kita lagi di ruang tamu, ya dia nggak pakai ketok, tiba-tiba dia masuk. Kita lagi sama keluarga kita perempuan nggak pakai hijab, kita usir apa nggak tuh orang? Kita usir, nggak pakai adab ini, nggak pakai akhlak. Orang yang nggak punya adab terusir, orang yang nggak punya akhlak terusir. Yujibut tard, faman asa'al adab 'alal bisad rudda ilal bab. Akal diusir dia. Wa man asa'al adab 'alal bab rudda ila siyasatid dawab. Qala ba'dhum li ibnihi ya bunayya
Sebagian orang-orang soleh menasehati kepada anaknya, wahai anakku, la anta ta'allama baban minal adab ahabu ilayya min an tata'allam sab'ina baban min abwabil ilm. Engkau belajar satu ilmu adab lebih aku senangi daripada engkau mempelajari 70 ilmu, 70 bab ilmu syariat maksudnya ya. Imam Syafi'i dapat nasihat dari Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Jadi yang mazhabnya Maliki, ya itu imamnya kan Imam Malik namanya. Imam Malik ini punya murid namanya Imam Syafi'i. Kata Malik kepada Imam Syafi'i, wahai Muhammad, namanya kan Muhammad. Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad bin Idris Syafi'i. Ij'al ilmaka milhan. Jadikan ilmumu itu seperti garam. Wa adabaka daqiqan, dan adabmu seperti tepung. Orang kalau mau bikin adonan yang intinya tepung apa garam? Tepung. Tambahin garam biar resep, biar sedap. Lah kalau banyakin garamnya, tepungnya sedikit, nggak bisa dimakan. Nah maka dari itu, jadikanlah engkau dalam kehidupanmu ini ilmumu itu hanya sebagai milh aja, penyedap. Adapun adabmu itu jadikan itu sebagai pokoknya. Begitu dahulu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan adab. Nggak pernah beliau itu su'ul adab, nggak pernah. Nggak pernah kelihatan wajahnya kecuali pasti lagi tersenyum. Itu kalau ke pasar bawa belanjaannya sendiri. Kalau Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf bilang apa? Menjahit baju tambal sendalnya, bantu kerjaan rumah tangganya. Itu kalau sendalnya rusak dibenerin sendiri, bajunya dijahit sama Nabi. Bantu kerjaan rumah tangganya. Menerima undangan seorang miskin dan kaya tidak dipandang. Siapa aja yang ngundang Nabi, Nabi datang. Gak ada tuh cerita, wah ini ya ketahuan nih, paling bihun, paling bihun. Terus ada lagi yang satu lagi ngundang. Wah ini kebuli pakai kambing nih ketahuan. Udah gue kesini aja dah. Gitu. Akhirnya yang ini yang datang duluan malah ditolak, yang bihun ditolak, nggak dibedain, tidak dibedakan. Siapa aja yang ngundang tidak dibedakan. Ya, apalagi banyak tuh orang terpangkat dimuliakannya, fakir dan miskin dicintainya. Jadi orang berpangkat diposisikan sama Nabi. Oh ini raja, oh ini posisinya pemimpin satu kaum, diposisikan ya, dan tidak lupa mencintai serta menyayangi orang-orang fakir miskin. Tadi di Maulid Habsyi itu kalau kita baca Syama'il, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah, segera datangnya. Malah bukan hanya Nabi datang, tapi datangnya dipercepat. Kalau yang undang orang fakir miskin, kalau yang undang orang terpandang, Nabi datang, ya datang pada waktunya. Tapi kalau yang undang fakir miskin lebih cepat datangnya. Ya, kalau ada yang sakit datang. Fakir miskin lagi sakit di rumahnya dengan rumah yang sederhana, bayangin, ya Nabi datang. Menengok fakir miskin yang sakit, tak dihinakan barang sedikit, sedikit pun gak dihinain. Dijenguk, bagaimana kabar saya? Ya Allah, Nabi jenguk saya. Nabi jenguk saya. Oh, kita kebayang kalau lagi sakit misalnya, siapa jenguk kita? Habib Umar bin Hafid datang ke rumah kita jenguk, oh girang banget kita. Nah ini Nabi begitu, datang ke tempat tidak membedakan siapapun. Masya Allah.
Bila dipanggil menyahut labbaik dengan suara halus dan baik. Suaranya halus dan baik. Ya Rasulullah, labbaik, labbaik. Itu menyahutnya labbaik. Nah, kalau kita juga begitu. Kita diajarin tuh dari kecil kalau orang tua manggil bilangnya labbaik, jangan jangan begitu. Ngapa sih nggak bisa lihat orang ngaso bentar, wah apalagi begitu, jangan. Labbaik, na'am. Ayo khidmah, ada khidmah apa yang bisa kita berikan kepada beliau. Dan banyak hal yang Nabi kerjakan ya, saking ingatnya sama kita, saking perhatiannya sama kita, itu diceritakan nggak pernah kenyang. Nabi nggak pernah kenyang, termasuk waktu perang Khandaq yang Nabi ikut menggali dalam kondisi mengikat perut dengan batunya berhari-hari. Ketika beliau diberikan makanan oleh Jabir bin Abdullah al-Ansari, fa'aba Rasulullah an yakul, Rasulullah menolak memakan makanan tersebut kecuali setelah sahabatnya semuanya makan. 1000 orang lagi pada gali juga, tapi mereka udah sarapan, kemarin juga udah makan. Nabi dari kemarin, dari hari itu nggak makan-makan. Ya, karena waktu itu lagi banyak orang fakir miskin yang datang sehingga Nabi selalu mengutamakan mereka. Tapi ma'adzalik tetap Nabi ikut gali. Sehingga Jabir masak, panggil Nabi, Nabi diundang. Begitu Nabi mau makan, tar dulu. Ini sahabat saya yang 1000 yang lagi pada gali, biar pada makan juga. Ya Rasulullah, makannya cuma sedikit. Paling cuma cukup bakal antum, aneh, bini aneh. Ya kalau mau antum bawa boleh dah 2-3 orang. Udah sisanya nggak bakal bisa makan. Akhirnya fabasoko, ini dalam Sahih Muslim ya. Fabasoko sallallahu alaihi wa alihi wasallam, makan Nabi ludahi makanan tersebut. Akhirnya dari berkah ludahnya Nabi, tiap ngambil tuh nggak habis-habis makanan. 1000 orang makan semuanya, sampai kenyang. Ini Nabinya belum makan. Nabi tuangin pakai tangannya. 1000 orang makan dulu, baru Nabi makan. Dan diceritakan Nabi makan selalu tidak pernah lebih dari 7 suap makanan. Ana Bib, alhamdulillah Bib, ana juga 7 suap. Tapi sekali suap segini. Ya, kayak jundul loh. Begini. Alhamdulillah deh kalau gitu ikut Nabi. Segini satu. Waduh, sama aja. Segini makan. Paling banyak tuh 7 suap. Dan biasanya kurang. Saban habis makan beberapa kali udah cukup dah, udah bisa nih punya energi lagi, nggak pernah merasakan kenyang. Waktu ditanya kenapa, kata Nabi, masih ada umat saya yang kelaparan, nggak boleh saya kenyang sedangkan umat saya lapar. Jadi seumur hidupnya nggak pernah kenyang, karena selalu mikirin umatnya yang kelaparan. Ya, tuh Nabi ludahin tuh makanan bisa jadi 1000 orang makan. Yang tadi cuma dikit ya, tapi ini nggak boleh dicontohin di rumah nih, jangan. Besok ada tamu kita ludahin makanan kita. Tamu berapa nih? Banyak nih. Tenang. Cuah, waduh. Habis makan pada moncor semua, sakit perut. Lo masak apaan? Sayur asem. Sayur asem kok tawar begini ya, katanya habis ludahin. Nah jangan, ini khusus Nabi. Makanya ludahnya Nabi itu nggak pernah jatuh, selalu tasabaku alaiha. Mereka berebutan, berlomba-lomba pengen nadahin. Sallallahu alaika Allahu ya Rasulullah. Nah waktu Nabi ikat perutnya itu juga Habib Abdurrahman bilang apa? Mengikat batu pada perutnya karena menahan amat laparnya. Bukan tak mampu tapi tak sudi gunung jadi emas untuk Nabi. Bukan Nabi gak mampu, Nabi Isa aja nurunin makanan dari langit. Anzil alaina ma'idatan minas sama, turun makanan ya Allah dari langit. Takun lana idan li awalina wa akhirina, biar jadi hari raya buat kita. Bisa turun tuh makanan.
Masa Rasulullah nggak bisa? Bisa, bisa banget, bisa banget. Rasulullah bisa banget. Ya begitu. Makanya bukan Nabi nggak mampu, hanya beliau nggak sudi, nggak sudi. Kenapa nggak sudi? Ya, kenapa nggak sudi? Beliau katakan sebagai contoh untuk umatnya agar sabar di masa sukarnya. Jadi kalau kita satu hari lapar, ingat aja, wah, beliau yang punya alam nih, dunia semuanya punya beliau. Lapar, saya timbang baru belum makan siang aja nih, udah uring-uringan. Jadi Nabi begitu biar kita punya kesabaran. Oh, kecil ini mah, kagak makan sehari. Oh, kecil kagak makan 2 hari. Begitu. Ini satu pelajaran yang luar biasa. Begitu akhlaknya Nabi. Waktu siapa tuh? Nabi lagi khutbah, lagi ceramah pakai sorbannya begitu. Lagi dipakai, terus tiba-tiba ada orang datang, kebingungan nyari tempat. Duduk di mana ya? Wah, itu yang ada alasnya udah pada keisi semua. Itu Nabi turun dari mimbar, Nabi sorbannya Nabi buka. Duduk sini, silakan. Di tempat yang alasnya itu tanah. Jadi tanah ditaruhin sorbannya Nabi, terus dipersilakan duduk sini. Wah, ini istimewa ini. Istimewa, ini akhlak kelas Rabbani, kelas ilahi, langsung ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Al-Qasim bilang, saya melayani Imam Malik 20 tahun menjadi pelayannya. Dari 20 tahun itu 2 tahun saya belajar ilmu syariat, 18 tahun saya belajar ilmu adab dan akhlak. Faya laitani ja'altul muddata kullaha adaban. Maka dia bilang kemudian, coba 20 tahun semuanya tuh saya belajar adab. Begitu, saking pentingnya. Orang kalau udah beradab udah pasti nikmat, pasti baik, pasti banyak yang senang. Begitu. Qila idza jama'a al-muallim thalathan tammat an-ni'mah biha 'ala al-muta'allim as-sabr wa tawadu wa husnul khuluq. Wa idza jama'a al-muta'allim thalathan tammat an-ni'mah biha 'ala al-muallim al-aql wal adab wa husnul fahm. Tiga hal yang paling pokok yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah sabar, tawadhu, dan akhlak yang baik. 3 yang harus dimiliki oleh seorang murid adalah al-aql, akal yang baik, al-adab, adab yang baik, sopan. Sekarang banyak yang begitu. Anda suka perhatiin sebagian orang, dia udah dulu waktu sekolah dia diajarin nih sama gurunya. Kebetulan dia waktu habis gitu dia makin sukses, makin besar, jadi orang besar, diundang di mana-mana. Ketemu gurunya nih yang masih biasa-biasa aja, udah manggil nama, nggak pakai ustadz lagi. Fulan bekhair, karena dia udah punya magam. Nggak mau cium tangan lagi, udah bekhair, sehat, baik ya, insyaallah. Begitu. Padahal adab yang harus diutamakan, wa husnul faham, dan pemahaman yang baik. Abu Yazid Al-Bustami pernah mau datengin satu orang, orang ini dikenal sebagai orang baik. Ditungguin di masjid. Kata orang-orang, tungguin aja di masjid, ntar beliau bakal datang kok ke masjid. Akhirnya keluarlah orang itu dari rumahnya mau ke masjid. Waktu dekat masjid, dia ngeludah. Si orang ini ngeludah, dan ngeludahnya ke arah tembok masjid. Ya. Akhirnya faraja Syekh Abu Yazid Al-Bustami, kemudian udah pulang, nggak jadi nemuin. Kenapa? La yu'manu ala asrarillah man lam yuhafidh ala adabis syara'. Tidaklah seorang bisa diamanahkan rahasia-rahasia Allah yang begitu agung kalau dia nggak bisa menjaga adabnya. Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Ali Bungur tuh yang punya kitab Tajul A'ras, orang yang saleh, orang yang siapa aja tuh di Betawi adalah muridnya. Kiai Haji Abdullah Syafi'i belajar, Kiai Tahir Rahili, terus ini Habib Ali bin Husain
kuburannya di Al-Hawi situ. Di sini di Condet. Punya kitab Tajul A'ras. Semua orang banyak dari belahan dunia manapun datang untuk belajar ilmu fikih, ilmu sejarah. Nah, itu beliau 10 tahun lamanya bolak-balik ke Bogor. Belajar sama gurunya. Ada juga di situ gurunya tuh. Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar. Habib Muhammad bin Ahmad yang berdiri itu, yang berdiri sebelah sana, itu Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar. Gurunya Habib Ali Bungur, 10 tahun Habib Ali Bungur bolak-balik belajar ilmu adab. Bukan belajar ilmu syariat, bukan. Usul fikih, tafsir. Enggak belajar itu. Belajar ilmu adab. Ya waladi, ya jangan suudzon sama orang, ya waladi jangan suka ghibah. Ya waladi ghibah itu bahayanya begini. Itu belajar ilmu adab 10 tahun dari Jakarta ke Bogor naik kereta bolak-balik. 10 tahun. Begitu pentingnya kita harus meraih. Sampai tadi khadimnya Imam Malik. Imam Malik nih, Imamul Madhab. Khadimnya bilang coba 20 tahun itu bukan hanya 18 tahun saya belajar ilmu adabnya, tapi 20 tahunnya. Jadi sekali lagi memang adab itu sangat penting. Habib Ali Zainal Abidin waktu itu pernah Al-Jufri pernah datang ke Damaskus. Kita masih di sono di Masjid Jami' Al-Umawi. Dia ceritain tentang 2 orang guru yang lagi ngajar di satu tempat yang sama. Di sini ada muridnya, di sono ada muridnya. Cuman di sono masjidnya rada gede gitu katanya. Masjidnya rada gede, jadi yang atu belah sono, yang atu belah sono. Jauh. Jadi nggak keganggu. Belajar di sini ada, di situ ada. Kemudian satu orang datang, dia mau belajar juga, tapi ngeliat ada 2 nih. Anda mau duduk di mana ya? Akhirnya dia tanya ada satu orang tua. Ya Syekh, Anda mau duduk bingung nih, mau duduk di mana kira-kira situ apa sini ya? Oh ya udah sini. Anda kasih tahu. Diajak ke majelis yang pertama. Berdiri doang, nggak ikut duduk. Habisnya yang lagi ceramah itu ngelihat itu kok diri doang, yang lain duduk nih. Ini yang diri ganggu nih. Itu duduk, jangan berdiri kalau mau ikut belajar. Akhirnya orang tua itu bilang sama yang lagi ngajar, enggak di berduaan sama si pemuda yang kebingungan tadi. Dia berduaan, dia bilang enggak, saya nggak mau duduk di sini, saya nggak jadi duduk. Romannya ente bukan orang baik. Gurunya digituin, si ustadz yang lagi ngajar dibilang begitu. Akhirnya marah, dasar kurang ajar lu, keluar sono. Pergi ke majelis yang atunya lagi. Berdiri lagi. Kata yang lagi ngajar, itu yang lagi diri kalau mau belajar duduk aja. Silahkan, ahlan wa sahlan. Enggak ente kayaknya bukan orang baik. Ente bukan orang, Anda nggak mau belajar sama ente bukan orang baik. Akhirnya yang lagi ngajar itu langsung berhenti dia. Berhenti, istighfar. Dia bilang, yang selama ini aib-aib saya yang ditutupin sama Allah, jangan-jangan orang ini tahu dosa-dosa yang pernah saya lakuin katanya. Akhirnya dia mau berhenti ngajar. Kata murid-muridnya, tolong terusin. Akhirnya ditanya sama yang muda, jadi mau hadir di mana? Kata dia yang kedua aja dah. Jadi pelajarannya adalah sebelum dia mengajarkan orang lain, dia mengajarkan dirinya sendiri. Kita dapetin tuh guru-guru model begitu. Ada Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi, semoga Allah jaga beliau, panjangkan umurnya. Beliau begitu, setiap nyuruh beliau udah duluan ngerjain. Lo yang baik jadi orang, bantuin orang tuh. Beliau paling sering bantuin orang. Lu tahajud jangan ditinggalin, dasar males lu. Karena apa? Beliau tiap malam sebagai guru yang baik mendidik, mengarahkan. Begitu, jadi kita masih ketemu alhamdulillah guru-guru yang model begitu. Yang mengajarkan dirinya sebelum mengajarkan orang lain. Yang menanamkan dirinya, ilmu itu dalam dirinya sebelum dia tanamkan dalam diri orang lain. Itu yang bisa kita jadikan sebagai suri tauladan, sebagai contoh untuk kemudian kita langkah per langkah
menuju pada akhirnya ke tingkatan tangga tertinggi yang di situ adalah derajatnya para nabi, para rasul. Kita bisa tuh pelan-pelan ikut mereka, sebagaimana yang bininya Habib bin Muhammad Al-Farisi bilang, ya Habib qum ya Habib fa inna qawafil as-salihin qad saru min baini aidina wa nahnu qad baqina. Itu ayo bangun salat tahajud, ayo baca Quran, ayo istighfar cepat, jangan tidur mulu, kata bininya. Kenapa sih orang lagi asik tidur? Bangun. Tuh nggak lihat apa orang-orang soleh udah pada jauh banget, udah pada di mana tahu tuh udah mau dekat pintu surga. Kita masih qad baqina, kita masih tetap di sini. Bahasanya Habib Muhammad almarhum, ya kalau kita hadir acara maulid jangan lari di tempat, keringetan di tempat, capek di tempat, nggak maju-maju. Hadir sono, hadir sini, tapi begitu-begitu aja. Nggak maju-maju, nggak melangkah-melangkah, begitu aja. Nggak mau, kita nggak mau begitu. Setiap kita hadir di majelis maulid nih yang ada di mana-mana sekarang, pulang dari situ harus ada satu langkah kita lebih maju. Baik itu sholat kita lebih khusyuk, bacaan Quran semakin rajin, adab dan akhlak kita tanemin dalam diri kita. Yang tadinya biasa ngomong kotor sama temennya, tahan mulutnya. Yang biasa ngatain, yang biasa menghina, tahan. Yang begitu, itu baru kita selangkah lebih maju. Nanti selangkah lagi, nanti selangkah lagi. Begitu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan nanti kita keluar dari bulan maulid, hati kita udah penuh cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Ahlul Baitnya Rasulullah, cinta kepada para sahabat mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin.